Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Orlando. Perkenalkan, nama saya Denny Surapradana. Nama saya Septian Hadi. Ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu yang berjudul Hukum Pajak dan Implementasinya bagi Kesejahteraan Rakyat. Abstrak: hukum pajak dan implementasinya bagi kesejahteraan rakyat. Pajak merupakan suatu instrumen ekonomi atau negara. Bagian pajak sebagai sumber pendapatan nasional berlangsung lebih dari 50% dari pendapatan nasional. Ketika suatu negara memiliki pendapatan yang lebih tinggi, pajak misalnya lebih banyak pekerjaan yang diciptakan, mengurangi baik pendidikan, pelayanan kesehatan, dan mencapai dan juga instrumen yang distribusi pendapatan. Kata kunci pajak dan hukum pajak. Pendahuluan: negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1445. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan memerlukan daya yang tidak sedikit. Kebutuhan pembangunan sifatnya operasional diselenggarakan. Pajak merupakan sumber daya pendapatan yang sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan nasional. Perwujudan kewajiban kenegaraan yang merupakan sarana dalam pembiayaan negara pembangunan nasional guna mencapai tujuan negara. Satu, pengertian pajak. Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang ketentuan dan tata umum tata cara pajakan atau UKUP adalah kontribusi wajib warga negara wajib kepada negara oleh orang pribadi, badan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Pajak merupakan kewajiban bernegara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Dalam pasal 23A ditegaskan bahwa pajak dan pungutan lain yang memaksa untuk kepentingan negara diatur dengan undang-undang yang sesuai dengan pasal 27 ayat 1. Pasal 23A UUD NRI 1045 1945 atau amandemen 4 merupakan dasar hukum yang pungutan pajak Indonesia berbunyi: pajak pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur undang-undang. Berkaitan pajak, ada banyak pengertian yang diberikan oleh para sarjana mengenai apa sebenarnya pajak itu. Definisi pajak menurut PJA Andriani yang berbunyi sebagai berikut: pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang oleh wajib membayarnya menurut peraturan dengan mendesak prestasi kembali yang langsung mengeluarkan umum, perlindungan tugas, dan adalah untuk membiayai menyelenggarakan pemerintahan. Saat di sini akan menerangkan tentang pajak, instrumen ekonomi negara. Pajak sebagai instrumen perekonomian merupakan sumber pemasukan utama sebuah negara karena merupakan kewajiban setiap warga negara yang diatur dalam UUD 1945. Tetapi pada kenyataannya pemerintah seringkali mengalami kekurangan atau defisit, sehingga untuk menutupi kekurangan tersebut pemerintah berhutang baik secara domestik atau luar negeri. Misalnya dengan menerbitkan surat berharga untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan jangka pendek. Pajak juga merupakan kontribusi utama pemasukan pemerintah, dan pajak juga merupakan sumber belanja negara. Ada dua fungsi pajak, yaitu fungsi budgeter dan fungsi reguleran. Dan saya di sini akan menerangkan pengaruh pajak terhadap kesejahteraan rakyat. Peran pajak belum menjawab atau memenuhi kebutuhan rakyat. Misalnya infrastruktur jalan, masih banyak ditemui jalan yang berlubang dan jalan yang rusak dan belum diperbaiki. Fasilitas jembatan yang masih kurang, akibatnya distribusi barang menjadi terhambat dan menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Dari segi pendidikan pun dirasa kurang. Dana pendidikan telah dialokasikan sebesar 20% dari APBN dan terjadi kenaikan setiap tahun. Tetapi dampaknya dirasa belum mengena karena bantuan operasional sekolah atau BOS memberikan nominal yang sangat kecil kepada masyarakat
kurang mampu. Begitupun tunjangan yang diberikan kepada guru bantu atau guru tidak tetap masih sangat minim sekali. Dana bantuan operasional lebih ditujukan kepada rehabilitasi sarana secara fisik, tetapi harus diakui tunjangan profesi guru cukup menambah tingkat kesejahteraan para guru. Pajak yang besar pastinya akan menambah kualitas pendidikan di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai upaya reformasi perpajakan di Indonesia. Reformasi perpajakan dilakukan pemerintah diantaranya dengan cara menindak aparat pajak yang menyalahgunakan wewenangnya. Di samping perbaikan akhlak, moral, dan tanggung jawab pejabat, secara terus-menerus dilakukan perbaikan sistem, administrasi, dan kebijakan perpajakan yang bisa mengurangi pertemuan antara wajib pajak dan petugas. Paling tidak ada 2 lompatan yang signifikan dalam reformasi pajak di Indonesia, yaitu pertama, pembukaan kantor wajib pajak besar diikuti uji coba untuk wajib pajak menengah dan kecil dengan sistem perpajakan modern. Kedua adalah usulan terhadap perubahan atau amandemen Undang-Undang Perpajakan, yakni Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, Undang-Undang Pajak Penghasilan, dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Kesimpulannya, pajak merupakan iuran wajib sewa warga negara terhadap bangsa yang merupakan elemen utama instrumen perekonomian. Tapi pengaruh pajak terhadap kemakmuran masyarakat dari segi sosial, pendidikan, dan ekonomi dan pertahanan negara dirasa belum maksimal atau belum begitu mempengaruhi kemakmuran rakyat. Agar pungutan pajak tidak menciderai rasa keadilan masyarakat, maka perlu suatu upaya pemaksaan yang bersifat legal.